Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, kembali lagi bersama saya MD Arbanias Fidalimunte di channel Himatip USU. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman, yaitu di pertemuan ketiga dengan materi keputusan. Jadi materi keputusan ini kita akan belajar if, else if, dan switch case. Jadi langsung saja kita masuk ke praktiknya. Ayo kita buka VS Code-nya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke VS Code-nya. Jadi langsung saja kita mulai. Seperti materi sebelumnya, itu pertama sekali kita mengetik input atau library dari C++ tersebut. Setelah kita masukkan library, kita gunakan using namespace std titik koma, lalu kita buat fungsi utamanya yaitu inMain. Nah, jadi kita akan menggunakan if else itu di dalam fungsi utamanya yaitu fungsi inMain. Cara menggunakan if else itu ada sintaksnya yaitu dengan if kondisi dan dia akan di sini kita akan menjalankan sesuatu. Nah, jadi jika kondisi tersebut sudah terpenuhi atau bernilai true, maka dia akan menjalankan codingan di dalam tanda kurung kurawal ini. Tetapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi atau tidak bernilai true, dia tidak akan menjalankan codingan di bawah ini atau di dalam kurawal ini, dan dia akan langsung melanjutkan ke baris 10. Jadi langsung saja kita coba. Di sini kita pertama menggunakan boolean saja terlebih dahulu. Nilai sama dengan true. Lalu di sini kita ubah menjadi variabel nilai dan print set out hello world inline. Nah, jika dia bernilai true maka dia akan keluar hello world. Tapi jika dia tidak bernilai true ataupun dia sudah bernilai true, maka dia akan langsung menjalankan codingan di luar dari if tersebut. Jadi di sini kita ubah, di sini hello dunia. Lalu kita run. Nah, ini di sini yang muncul hello world dan di sini muncul hello dunia. Jadi nilai kita lihat kondisinya di variabel dia di baris ke-6. Dia bernilai true, maka dia menjalankan codingan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Lalu yang ada di dalam codingan itu cout hello world, maka dia akan ngeprint hello world. Setelah selesai dia masuk ke if ini, dia akan keluar dan masuk ke baris 11 yaitu cout hello dunia. Lalu di printnya lah hello dunia, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika bool ini bernilai false, jadi langsung saja kita tes, kita run. Nah, di sini yang keluar hanya hello dunia saja. Karena nilai ini bernilai false, variabel nilai ini bernilai false, maka kondisi tersebut tidak bernilai true atau tidak sesuai, dan dia tidak akan menjalankan sesuatu atau codingan yang ada di dalam baris kurawal dari if tersebut. Nah, jadi dia langsung men-skip dari baris ke-8 langsung ke baris 11. Jadi dia hanya meng-cout-kan hello dunia saja. Nah, penggunaan if ini bisa banyak cara, yaitu bisa kita langsung inisiasikan saja, itu misalnya 10 lebih besar dari 5.
kalau dia bernilai benar, maka dia akan hello world dan hello dunia. Nah, berarti 10 itu lebih besar dari 5, maka dia akan bernilai benar. Lalu ada juga dia apakah 10 itu lebih kecil dari 5. Kalau kita run, dia hanya hello dunia saja. Bisa juga kalau kalian ingin menggunakan string atau karakter, bisa kalian tiru seperti ini. Di sini kita tulis halo, lalu sama dengan halo. Apakah halo ini, tipe string ini, sama dengan halo, bertipe string juga. Kalau kita run, di sini error expected qualified before string constant. Nah, jadi di sini dia menganjurkan untuk dimasukkan ke dalam variabel. Jadi di baris ini dia harus bernilai variabel jika kita ingin menggunakan kondisi if. Jadi kita masukkan saja ke dalam variabel string test atau temp saja dengan isi halo. Lalu kita titik koma dan di sini kita masukkan temp. Dan jika kita run, nah maka dia akan muncul hello world dan hello dunia. Di sini kenapa bisa muncul 2? Berarti kondisi dari if-nya itu sudah terpenuhi atau bernilai true, di mana temp itu kita masukkan halo, dan kalau halo sama dengan halo, maka dia akan bernilai true dan masuk ke codingan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi langsung saya coba. Jadi saya akan mencontohkan penggunaan operator lain, yaitu tanda seru sama dengan. Jadi tanda seru ini maksudnya kebalikan dari sama dengan atau yang tidak sesuai dengan halo. Jadi kalau sama dengan itu sesuai antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, kalau kita tambahkan, kita ganti satu sama dengan itu menjadi tanda seru. Jadi tulisannya tanda seru sama dengan, maka dia akan kebalikannya. Apakah temp tidak sesuai dengan halo, maka kalau dia bernilai true, dia akan menjalankan codingannya. Jadi kalau kita run, nah ini dia tidak bernilai true karena temp itu sama dengan halo. Sedangkan di sini apakah temp itu tidak sama dengan halo, maka dia tidak bernilai true. Jadi kalau kita ubah di sini hello dengan L1 dan huruf E, sedangkan di sini halo A dan 2L. Lalu kita run, maka di sini dia bernilai true. Jadi bisa juga kalian menggunakan 2 variabel, tapi untuk lebih mudahnya kita menggunakan in aja dulu. In A sama dengan 10 dan in B sama dengan 5. Apakah B lebih besar dari 5? Saya apakah A lebih besar dari B? Nah, berarti iya, A itu lebih besar dari B. Jadi bisa seperti ini kalian menggunakan if-nya itu. Ada juga yang namanya shorthand if. Jadi kita hanya menggunakan seperti ini saja. A lebih besar dari B. Sini si out hello world si out Jadi seperti ini. Jika dia apakah ini di sini sintaksnya itu di sini kondisi. Ini adalah if-nya itu. Jadi kondisinya apakah A itu lebih besar dari B. Kalau dia bernilai true, maka yang akan dijalankan adalah codingan yang di sebelah sini.
sebelum tanda titik 2, dan jika dia bernilai false maka dia akan menjalankan codingan setelah titik 2. Jadi langsung saja kita coba. Nah, di sini cout hello world and line. Error cout does not name a type. Berarti di sini kita harus mengganti menjadi kita masukkan string saja. Sini kita buat salam, lalu seperti ini, dan kita masukkan seperti ini. Salam sama dengan hello world, dan di sini kita ubah jadi huruf kecil semua. Lalu di sini kita ganti jadi ini. Kita cout-kan salam tersebut. Nah, jadi kalau kondisi ini bernilai true, maka isi dari variabel salam adalah hello world dalam tulisan kecil, dan jika dia bernilai false, maka isi salam itu hello world dalam huruf besar semua. Dan jika kita run alam, karena saya blok tadi maka dia salah. Kita hilangkan bloknya ini blok maksudnya, jadi putih-putih ini adalah blok. Jadi kalau kita hilangkan bloknya, kita run, nah maka dia akan hello world dengan huruf kecil. Berarti A itu lebih besar dari B dan menghasilkan nilai true, dan akan menjalankan codingan di sebelah kiri, yaitu sebelum tanda titik 2. Jadi apa yang dimaksud dari tanda setelah titik 2 itu, dia kalau kita gunakan if yang panjang, jadi di sini kondisi, nah, di bawah sini itu ada else. Jadi jika kondisi ini bernilai true, maka dia akan menjalankan codingan di dalam kurawal setelah if, dan tidak akan menjalankan codingan setelah kurawal di else. Jadi ini semua bagian else dan ini semua bagian if. Tapi kalau kondisi di dalam if ini bernilai false, maka dia akan langsung masuk ke dalam else. Jadi langsung saja kita coba di sini, A lebih besar dari B. Nah, lalu cout hello world. Ini kita masukkan ke atas. Nah, jadi kalau if ini bernilai true, maka dia akan mengeprint hello world, tetapi dia tidak bisa masuk lagi ke else. Jadi dia tidak akan mengeprint hello dunia. Jadi langsung saja kita tes. Nah, di sini karena saya masih blok, jadi coba kita run lagi. Nah, di sini keluar hello world, berarti A lebih besar dari B itu bernilai true. Tapi kalau kita balik, maka dia akan bernilai false, dan kita run, dia akan muncul hello dunia. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ini sudah bernilai true, dia tidak akan menjalankan else-nya lagi. Tetapi kalau ini tidak bernilai true, dia hanya langsung menjalankan else tersebut. Jadi selain if else, jadi saya sudah menjelaskan if else. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan else if. Di mana else if itu sintaksnya if seperti ini, lalu ada else if, sini kondisi kedua, dan di sini else. Nah, sini itu kondisi 1. Nah, jadi sintaksnya itu seperti ini. Jadi jika kondisi pertama itu bernilai true, maka dia tidak akan masuk ke else if selanjutnya, dan tidak akan masuk ke else. Tapi kalau ini tidak bernilai true, dia akan mencari apakah dia di sini true atau tidak. Kalau dia bernilai true di kondisi kedua ini,
maka dia akan menjalankan codingan di dalam kondisi kedua ini dan tidak akan menjalankan codingan di else ataupun di if kondisi 1. Tapi kalau di else if atau di kondisi kedua ini juga dia tidak true, tidak bernilai true, maka dia akan langsung menjalankan else ini. Jadi langsung saja kita coba check out kondisi 1. Di sini kita pakaikan kondisi 2. Sini kondisi else. Nah, ini kita pakai int a sama dengan 10. Ini kita ubah menjadi a lebih besar dari 5. Lalu di sini a lebih kecil dari 5. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia di sini bernilai true, dia hanya menjalankan ini saja. Bagian ini tidak akan dijalankannya. Tapi kalau dia di sini bernilai false dan di sini bernilai true, maka dia hanya menjalankan di bagian ini saja, tidak menjalankan di bagian if atas ataupun else di bawahnya. Tapi kalau dua-dua ini tidak true, maka dia akan menjalankan else ini saja. Jadi langsung saja kita tes. Nah, kondisi di sini jawabannya adalah kondisi 1. Berarti di kondisi pertama ini dia bernilai benar, maka dia tidak akan menjalankan dua kondisi lain. Jadi kalau di sini kita ubah menjadi 3, di mana 3 itu lebih kecil dari 5, maka dia akan keluarkan kondisi 2. Nah, jadi di sini dia akan mengeluarkan kondisi 2 karena ini dia tidak sesuai, ini dia sesuai, jadi dia tidak bisa menjalankan ini lagi. Dan ada juga yang namanya itu operator dan. Jadi kalau dia a lebih besar dari 0 dan a lebih kecil dari 5, jadi berapa aja angka lebih besar, a lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 5, jadi itu misalnya angkanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Itu saja, jadi dia lebih kecil dari 5, tidak sama dengan, tapi di sini bisa saja saya tambahkan sama dengan, menjadi a lebih besar dari 0, dan a lebih kecil sama dengan 5. Jadi angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini dan ini menyatakan kalau ini benar dan ini juga benar, maka dia akan bernilai true. Tapi kalau kita menggunakan seperti ini bernama OR. Jadi kalau salah satu kondisi di antara dua kondisi ini benar, maka dia akan bernilai benar. Tapi kalaupun dia di sini false, di sini true, maka dia akan bernilai true. Tapi kalau kita menggunakan seperti ini, maka jika di sini true, dia akan bernilai true. Tapi kalau di sini true, di sini false, maka dia akan bernilai false. Tetap tidak bernilai true. Ataupun di sini false, di sini true, dia tetap akan bernilai true. Walaupun pokoknya salah satu ada yang bernilai false, maka dia akan bernilai false. Jadi itu yang dimaksud dari operator dan ini. Tapi kalau seperti yang ini tadi, mau salah satu saja bernilai true antara dua kondisi, dia akan bernilai true. Dan kalian bisa menggunakan ini sebanyak yang kalian mau. Jadi bisa segini, kondisi lain, kondisi ketiga, lalu gini, kondisi 4, lalu gini lagi, kondisi yang ke N, dan seterusnya, begitu. Ataupun yang seperti ini juga bisa begini, lalu kondisi 3,
lalu dan lagi kondisi yang ke N. Jadi seperti itu, bisa banyak. Jadi seperti di sini A lebih besar dari 5, jadi 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya itu. Jika A itu bernilai lebih dari 5 itu, maka dia akan bernilai true. Tapi kalau else if ini masuk ke sini, jika dia A lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, dan A lebih kecil sama dengan 5. Jadi di sini satu kondisi ini menyatakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Jika A itu ada di deretan 1 sampai 5 tersebut, maka di sini dia akan bernilai kondisinya true. Lalu kalau tidak ada yang benar di antara kedua ini, maka dia akan bernilai false atau else dan menjalankan codingan ini. Jadi kalau A sama dengan 3, kita run, nah maka dia akan masuk ke kondisi 2 seperti yang sudah saya bilang tadi. Kalau kita masukkan di sini angka 6, maka dia akan kondisi 1. Dan kalau kita masukkan di sini kondisi -1, -1, maka dia akan masuk ke kondisi else. Karena dari dua if else ini tidak ada yang benar sama sekali. Dan untuk if else if-nya ini kalian bisa menggunakannya berkali-kali sama seperti operator yang tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa bebas kalian mau gunakan berapa, dan di sini juga kondisinya juga bebas, kondisi 3, lalu di sini kondisi 4. Else if-nya lagi mau kalian tambah lagi juga boleh. Seperti ini kondisi 5 sampai sebanyak yang kalian perlukan. Oke, setelah itu setelah kita belajar if, else if, dan else, kita masuk ke switch case. Itu sintaksnya itu seperti ini. Nah, jadi ini, nah seperti ini. Jadi di sini dia expression, kalau kita menggunakan if tadi itu kondisi, switch ini beda tipis dengan expression ini beda tipis dengan kondisi. Hanya saja biasanya switch case digunakan melalui inputan. Jadi langsung saja kita coba di sini kita tes in angka 1 titik koma, lalu cout, masukkan pilihan, lalu kita in-kan angka 1, lalu kita ganti di sini angka 1. Nah, jika angka satunya itu, jika variabel angka 1 memiliki nilai 2, maka dia akan menjalankan codingan di dalam satu buah case ini sampai ada muncul bacaan break. Jadi dia akan menjalankan ini. Jadi kalau tidak sama dengan 2 nilai variabel angka 1 itu, maka dia akan masuk ke default. Default ini adalah break, jadi dia akan langsung end. Jadi langsung saja kita coba. Di sini kita ganti jadi hello world, hello semua aja, end line, koma, dan kita run. Nah, masukkan pilihan. Di sini kita input angka 2. Maka dia akan muncul hello semua dan sudah selesai. Tapi di sini kita coba saja tidak angka 2. Nah, langsung saja kita run. Di sini saya input akan 1. Nah, dia akan muncul tidak angka 2. Jadi seperti itu. Expression-nya yang di sini itu adalah
inputan dari user itu sendiri. Jadi switch case biasa dipakai untuk menentukan apa inputan dari user dan melakukan sesuatu dari inputan user tersebut. Jadi kalau user tersebut menginput 2, maka dia akan menjalankan codingan yang ada di case dari inputan tersebut. Jadi ini inputan dari user tersebut. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini, case 1, lalu cout user angka 1. Nah, di sini user angka 2. Nah, jadi kalau saya tidak menggunakan break, maka dia akan keluar seperti ini. 1, nah, jadi dia akan keluar sekali 2 karena kita tidak menggunakan break. Jadi kita gunakan break agar dia kalau sudah masuk ke case pertama, dia tidak akan masuk ke case kedua lagi. Kalaupun kita tidak menggunakan break seperti ini dan kita inputkan angka 2, maka dia akan cuma keluar 1 saja, yaitu di case kedua ini. Tapi kalau kita inputkan angka 1, maka dia akan keluar kedua case yang ada di bawah dari case per case yang sudah sesuai dengan pilihan user sampai dia berjumpa kata break. Break ini untuk menghentikan jalannya codingan setelah case yang kita inputkan tersebut. Jadi kalau kita gunakan ini juga, lalu kita run, kita input 1, maka dia akan keluar user angka 1. Ini bisa juga untuk string. Jadi string di sini kita input hi, di sini hello, nah di sini ada error save or unknown type. Berarti kalau berdasarkan dari apa yang dimasukkan di sini, dia tidak bisa menggunakan string, tapi dia bisa char. Lalu char di sini kita ganti jadi A. Jadi kalau dia tidak ada inputan A atau B, misalnya kita input C, dia tidak angka 2 atau inputan A dan B. Nah, ini C, nah maka dia akan muncul bukan inputan A dan B. Tapi kalau kita inputkan A, maka user angka 1, dan kalau kita inputkan B, maka user angka 2. Jadi dia bisa in dan dia bisa char. Jadi mungkin ini saja materi kita untuk hari ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Kita akhiri saja dengan salam. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.